Pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto dijatuhi hukuman pidana selama 3,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Saat ini kita sudah terhubung dengan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Halo, selamat petang Mas Yudi, apa kabar? Selamat petang Mbak Cita. Ya. Gimana Mbak Cita kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah. Mas Yudi ini sebagai penyidik pertama ya yang melakukan penyelidikan kasus Hasto dan Harun Masiku ketika masih menjadi penyidik di KPK. Nah, Mas, hari ini Majelis Hakim telah menjatuhkan vonis 3,5 tahun penjara kepada Hasto Kristianto. Bagaimana tanggapan Anda terkait vonis ini? Apakah sudah memenuhi unsur keadilan, Mas Yudi? Ya, memang dalam kasus tindak pidana korupsi yang disidangkan ini, ya bagi saya ini masih jauh dari tuntutan jaksa ya, yang vonisnya adalah 7 tahun, tuntutannya 7 tahun, kemudian juga terkait dengan ada 2 ya dakwaan dan juga tuntutan, di mana salah satunya itu tidak tidak diterima ya oleh majelis gitu ya, dikatakan tidak terbukti. Artinya saya berharap tentu karena hukumannya di bawah 2/3 dari tuntutan, kemudian tidak semua dari tuntutan jaksa KPK pun juga diakomodir, ya maka KPK tentu saya harap segera melakukan banding ya. Memang terkait dengan kasus perintangan penyidikan, ya kita berharap bahwa di proses banding ya itu bisa terbukti ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau untuk suap saya pikir jaksa KPK dan kita pun saya merasa ya sudah bagus ya, sudah puas ya bahwa memang hakim mengakomodir berdasarkan fakta-fakta persidangan terkait dengan misalnya uang sebesar 400 juta yang disediakan oleh Pak Hasto gitu kan, kemudian perannya Pak Hasto dan sebagainya. Jadi saya pikir tentu kedua kubu pasti akan ya Pak tidak menerima ya terkait dengan vonis ini, tapi ya tentu kita harus menghormati ya putusan dari pengadilan. Ada yang menarik ya dari putusan yang tadi dibacakan ya, pertimbangan-pertimbangan, bahwa saya melihat ada hal terkait dengan sebelumnya kan selalu ada dugaan ini adalah pesanan, ini adalah kriminalisasi ya dan lain sebagainya. Dan kita melihat bagaimana hakim ya dalam pertimbangannya sangat-sangat menjelaskan bahwa mengapa kemudian mereka menyatakan bahwa ini tidak ada intervensi, pesanan dan lain sebagainya. Itu kan terbukti ketika dalam kasus perintangan penyidikan itu menyatakan bahwa Pak Hasto tidak terbukti. Artinya apa? Artinya bahwa selama ini mereka berlaku secara independen, objektif dan sebagainya, sehingga apa yang mereka lakukan itu adalah murni proses peradilan berdasarkan fakta-fakta persidangan. Sementara kalau untuk kasus suap, ya mereka meyakini bahwa itu terbukti. Bahkan amicus curiae terhadap Pak Hasto pun juga diakomodir ya oleh hakim dan dibacakan. Seperti itu, Mbak Cica. Nah, ini yang menarik juga, Mas Yudi. Apa pendapat Anda sebagai mantan penyidik KPK? Bagaimana Anda melihat dasar pertimbangan hakim dalam menyatakan bahwa Hasto tidak bersalah dalam perintangan penyidikan, namun bersalah terhadap kasus suap? Apakah ini lazim dalam konstruksi hukum tindak pidana korupsi? Ya, memang kita apapun putusan hakim Mbak Cica ya memang harus dihormati ya. Namun kita tentu mempunyai pertimbangan-pertimbangan dan alasan ya terkait dengan misalnya perintangan penyidikan kan mengapa tidak terbukti kan, hakim menyatakan, majelis hakim ya, karena memang tidak tiga-tiganya ya, karena memang tidak ada dissenting opinion ya di antara mereka, bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Hasto itu kan saat Pak Hasto itu saat itu prosesnya masih penyelidikan ya, belum penyidikan. Jadi tidak ada perintangan penyidikan perbuatan-perbuatannya Pak Hasto. Kemudian juga terbukti bahwa penyidikan itu tetap berjalan ya. Nah, sementara kalau dari KPK kan saya melihatnya bahwa KPK berharap bahwa pada saat proses penyidikan itu ya akibat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Pak Hasto tidak semua
berhasil untuk ditangani oleh KPK gitu kan, misalnya Harun Masiku yang kabur dan sebagainya. Nah, jadi ini adalah bentuk tadi saya katakan ya kita harus menghormati ya putusan dari hakim tersebut. Tetapi kalau untuk terkait dengan kasusnya siapa namanya Mbak, yang suap ya, Ya. itu kan yakin terang benderang bahwa hakim menyatakan itu terbukti suap. Ini faktanya dari mana? Faktanya dari bahwa majelis hakim untuk satu kasus itu yaitu suap yang maksimal hukumannya 5 tahun, hakim menjatuhkan vonis 3,5 tahun. Bagi saya dalam perkara suap ya yang tadi yang saya katakan melibatkan ya 400 juta gitu Ya. ya, dengan hukuman 3,5 tahun itu tentu ada pertimbangan-pertimbangan hakim yang memberatkan ya. Kita tahu bahwa yang memberatkan salah satunya adalah selain tidak pro terhadap pemberantasan korupsi adalah akan menganggap adanya mencederai Ya. ini ya, persepsi bahwa KPU itu bisa disuap, dan ini kan tentu berakibat buruk kepada demokrasi dan kepercayaan kepada KPU sebagai penyelenggara demokrasi di Indonesia. Mhm. Baik, Mas Yudi, pertanyaan terakhir. Ini kan saat ini udah ada 3 orang nih yang divonis dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024, Hasto, Wawan Setiawan, Agustiani Tio. Sementara pelaku utamanya Harun Masiku ini masih bebas berkeliaran. Apakah ini bisa menjadi titik terang keberadaan Harun Masiku? Ya, tentu kita berharap dengan adanya vonis terhadap Pak Hasto, ini KPK ya, selain jaksanya fokus terhadap permasalahan hukum di tingkat banding, penyidiknya juga harus segera mencari ya di mana keberadaan dari Harun Masiku. Yang kita tahu kan beberapa kali KPK selalu menyatakan mendapatkan titik ya, dan kita harap bukan hanya mendapatkan titik ya, tapi segera melakukan penggeledahan terhadap tempat tersebut, menemukan Harun Masiku dan segera menangkap. Karena bagi saya Harun Masiku adalah kunci kontak Pandora, bukan hanya terkait dengan kasus suap KPU, bisa jadi terhadap kasus-kasus yang lainnya yang mungkin lebih besar dari hanya suap 400 juta ini. Seperti itu, Mbak Baik, Cica. terima kasih Mas Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK, atas waktunya untuk laporan 8 petang. Kita harapkan nanti Harun Masiku bisa segera tertangkap gitu Mas Yudi ya. Terima kasih Mas Yudi, salam sehat.